Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai oleh peradangan dan penyempitan saluran udara. Gejala asma meliputi sesak napas, batuk, dan menyuesing yang dapat bervariasi dalam keparahan. Penyebab asma belum sepenuhnya dipahami. Tetapi faktor genetik dan lingkungan dapat berperan dalam perkembangannya. Pada individu dengan asma, saluran udara menjadi hiperresponsif terhadap rangsangan tertentu seperti alergen, polusi udara, atau infeksi saluran pernapasan. Hal ini menyebabkan peradangan, penyempitan saluran udara, dan produksi lendir yang menghambat aliran udara. Pengelolaan asma melibatkan penggunaan obat-obatan pengontrol untuk mengurangi peradangan dan obat-obatan pereda gejala untuk meredakan sesak napas dan batuk. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi pemicu asma dan menghindari paparan yang dapat memicu serangan asma. Penyebab asma belum sepenuhnya dipahami, tetapi faktor-faktor berikut dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit ini. 1. Faktor genetik, riwayat keluarga dengan riwayat asma atau gangguan pernapasan lainnya dapat meningkatkan risiko seseorang mengembangkan asma. Adanya gen tertentu yang terkait dengan reaksi peradangan pada saluran udara juga dapat memengaruhi perkembangan asma. 2. Alergi, alergen seperti serbuk sari, tungau debu, bulu hewan, atau jamur dapat menjadi pemicu asma pada individu yang rentan. Reaksi alergi terhadap alergen ini dapat memicu peradangan dan penyempitan saluran udara. 3. Paparan lingkungan, polusi udara, asap rokok, debu, atau zat iritan lainnya dapat merangsang saluran udara dan memicu serangan asma pada individu yang sensitif. Paparan infeksi virus juga dapat memperburuk gejala asma. 4. Faktor psikologis, stres, kecemasan, atau emosi tertentu juga dapat memicu atau memperburuk gejala asma pada beberapa individu. Respons tubuh terhadap stres dapat mempengaruhi pernapasan dan memicu serangan asma. Gejala asma dapat bervariasi antara individu, tetapi gejala umumnya meliputi 1. Sesak napas, merasa sulit bernapas, atau napas tersengal-sengal, terutama saat aktivitas fisik atau terpapar pemicu asma. 2. Batuk, batuk yang terutama terjadi pada malam hari atau dini hari, yang mungkin memburuk setelah terpapar alergen atau iritan. 3. Mengibu desing, suara mendesing atau bersiul saat bernapas, terutama saat mengeluarkan napas. 4. Dada terasa berat, sensasi tertekan atau berat di dada yang bisa disertai dengan perasaan tidak nyaman. 5. Batuk berdahak, batuk yang menghasilkan dahak atau lendir, terutama saat peradangan saluran udara meningkat. 6. Kesulitan tidur akibat sesak napas atau batuk yang memburuk pada malam hari. 7. Kehilangan nafsu makan, beberapa individu dengan asma mungkin mengalami kehilangan nafsu makan akibat kesulitan bernapas atau gejala lainnya. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil. 1. Mengidentifikasi dan menghindari pemicu. Penting untuk mengidentifikasi pemicu asma yang memicu gejala dan serangan asma. Berusaha untuk menghindari paparan terhadap alergen, polusi udara, asap rokok, atau zat iritan lainnya dapat membantu mencegah serangan asma. 2. Rutin mengonsumsi obat pengontrol. Mengikuti rencana pengobatan yang diresepkan oleh dokter, termasuk penggunaan obat pengontrol yang membantu mengurangi peradangan saluran udara dan mencegah serangan asma. 3. Menggunakan obat pereda gejala. Memiliki obat pereda gejala asma seperti bronkodilator untuk meredakan sesak napas atau mengi saat gejala muncul. 4. Menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, membersihkan rumah secara teratur, menjaga kebersihan kasur dan bantal dari tungau debu, serta mengurangi paparan asap rokok dapat membantu mengurangi pemicu asma di lingkungan sehari-hari. 5. Menjaga kesehatan fisik, melakukan olahraga secara teratur, menjaga berat badan yang sehat, dan mengikuti gaya hidup sehat dapat membantu mengendalikan gejala asma. 6. Mengikuti rencana pengelolaan asma. Penting untuk memahami dan mengikuti rencana pengelolaan asma yang disusun oleh dokter atau spesialis paru-paru, termasuk tindakan yang harus diambil saat gejala memburuk atau serangan asma terjadi.
Beberapa jenis pengobatan yang umum digunakan untuk mengelola asma meliputi 1. Obat pengontrol asma, inhaler kortikosteroid, meredakan peradangan saluran udara dan membantu mengurangi gejala asma jangka panjang. Kombinasi inhaler kortikosteroid dan bronkodilator untuk mengontrol peradangan dan meredakan sesak napas. Pil kortikosteroid dapat diresepkan untuk kasus asma yang lebih parah. 2. Obat pereda gejala, bronkodilator, meredakan gejala sesak napas dan mengi dengan cepat saat serangan asma terjadi. Inhaler albuterol, salah satu jenis bronkodilator yang umum digunakan untuk meredakan sesak napas. 3. Obat pengontrol jangka panjang. Leukotriene modifiers, mengurangi peradangan dan kontriksi saluran udara. Tefilin, membantu meredakan gejala asma dengan melebarkan saluran udara. 4. Obat biologis, antagonis IgE digunakan untuk mengobati asma alergi yang tidak terkontrol dengan pengobatan lain. 5. Terapi imunomodulator, imunoterapi alergi, pengobatan jangka panjang untuk mengurangi reaksi alergi yang memicu asma.